semuanya, selamat datang di podcast bersama ASN bersama saya Danita Puspita. Saya bekerja di BPTD kelas 2 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Mandalika. Saya juga sebagai peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2024 Angkatan 20 Kelompok 1. Ini merupakan episode pertama dari podcast bersama ASN, yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai digital talent. Hari ini saya tidak sendiri, tentunya sudah penasaran dong siapa dia? Nah, ini dia Kak Aroyan. Halo Kak. Halo Dia, bagaimana kabarnya? Baik, gimana kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, terima kasih ya Kak sudah menyempatkan untuk hadir dan sudah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Teman-teman sekalian mungkin belum tahu siapa sih Kak Aroyan ini. Kita persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Dia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Aroyan Farezi, biasa dipanggil Royan atau Oyan. Saya bekerja di instansi Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Semarang sebagai teknisi perkeretaapian di bidang sarana dan keselamatan perkeretaapian. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2024, Angkatan 20, Kelompok 1. Oke, tak perlu berlama-lama ya Kak. Saya ingin bertanya nih mengenai topik kita pada hari ini, yaitu digital talent. Menurut Kakak, apa sih digital talent itu Kak? Oke, ngobrol mengenai digital talent ya. Menurut aku pribadi atau saya pribadi itu digital talent adalah seseorang atau SDM yang memiliki kemampuan menguasai teknologi digital, dan digital talent tersebut adalah salah satu kunci penting transformasi digital pada zaman sekarang. Karena apa-apa pada zaman sekarang udah pakai digital, bahkan ojek pun sekarang pakai digital, terus belanja-belanja kan pakai digital juga. Jadi kita sebagai SDM CPNS Kementerian Perhubungan harus menjadi digital talent. Begitu Kak Dea. Baik, nah seperti yang sudah Kakak jelaskan juga, yang kita ketahui, kita sekarang berada di era digitalisasi ya Kak, yang dimana hampir seluruh kegiatan memakai perangkat digital. Menurut Kakak nih, sebagai CPNS, bagaimanakah cara menghadapi era digital saat ini Kak? Baik, kita sebagai CPNS diharapkan mampu beradaptasi dalam setiap kondisi, termasuk pada era digital. Maka kita ini yang menjadi digital talent tersebut. Jadi untuk menjadi digital talent ada literasi digital. Di dalamnya ada 4 pilar yang harus diterapkan. Seperti itu. Baik, nah dari pernyataan Kakak tadi nih mengenai menjadi digital talent ya, gimana sih Kak caranya untuk menjadi digital talent itu Kak? Untuk menjadi digital talent, kita harus menerapkan literasi digital beserta 4 pilarnya. Jadi dalam literasi digital ada 4 pilar. Nah, apa sih literasi digital? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya mengenai literasi digital. Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Di literasi digital terdapat 4 pilar digital, yaitu yang pertama ada digital skill, digital culture, digital ethics, sama digital safety. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama ada digital skill. Digital skill adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta tools dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan digital skill yang pertama adalah mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya perangkat keras kayak printer, laptop, dan sebagainya. Lalu contoh perangkat lunak mungkin kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, atau Microsoft PowerPoint. Lalu selanjutnya memanfaatkan teknologi terbaru seperti Artificial Intelligence. Jadi Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI sudah menjadi bagian dari hidup kita. Contohnya kayak ChatGPT ataupun parafrase online itu menggunakan AI. Selanjutnya adalah digital culture. Digital culture dapat diartikan sebagai kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan,
nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komputer. Contoh penerapannya adalah membaca dan membangun wawasan kebangsaan melalui konten digital. Dari konten-konten digital yang ada di platform internet seperti Instagram, TikTok, YouTube itu dapat membangun dan menambah wawasan kebangsaan kita sendiri. Selanjutnya adalah digital etik. Digital etik itu dapat diartikan kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionaliskan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Di digital etik sendiri ada 3 contoh penerapannya. Yang pertama adalah berperilaku sopan dalam berinternet. Contohnya tidak menggunakan kata-kata kasar, mungkin ketika kita komen terhadap postingan seseorang. Lalu yang kedua adalah mengenali dan menghindari konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, dan pornografi. Hal-hal negatif tersebut sangat mudah masuk ke dalam kehidupan kita karena dengan perkembangan teknologi hal-hal negatif juga semakin mudah, maka dari itu kita harus bisa menyaring hal-hal negatif tersebut. Lalu selanjutnya adalah menghormati hak digital dan privasi orang lain. Selanjutnya atau yang terakhir adalah digital safety. Digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya digital safety adalah yang pertama mengamankan perangkat keras maupun perangkat lunak dengan fitur proteksi. Mungkin di perangkat keras atau perangkat lunak kita terdapat data-data pribadi yang sangat penting sehingga kita harus mengamankan dengan fitur proteksi, mungkin dengan fingerprint ataupun password. Selanjutnya adalah mengganti secara berkala kata sandi perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi perangkat keras dan perangkat lunak yang kita gunakan harus kita ganti sandinya atau kita ganti proteksinya mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali agar ketika semakin lama sandi tersebut digunakan akan semakin mudah untuk dibobol atau diretas. Selanjutnya adalah melindungi identitas digital dan data pribadi dari ancaman kejahatan digital. Identitas digital dan data pribadi sangatlah rawan untuk diretas dan dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena identitas digital dan data pribadi kita itu bisa dijual mungkin di pinjaman online ataupun di judi online untuk digunakan untuk kejahatan-kejahatan di digital. Jadi seperti itu Kak Dea. Wah, lengkap sekali ya jawaban dari Kak Aroyan. Dan menarik sekali tentunya ya topik kita pada hari ini mengenai digital talent sendiri. Nah, dari penjelasan Kak Aroyan tadi, berarti kita sebagai CPNS di era digitalisasi yang berkembang begitu cepat dan juga pesat, kita dituntut selalu mengikuti perkembangan dan menjadi digital talent yang mampu menguasai teknologi digital serta menerapkan literasi digital. Baik, tidak terasa kita berbincang-bincang sudah lumayan lama ya Kak. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk selalu mampu menghadapi tantangan di era digital ini. Oke, terima kasih Kak Dea sudah mengundang saya ke podcast ini. Semoga podcast ini kedepannya bisa terus berkembang dan semakin sukses. Dan semoga bisa dipertemukan secara tatap muka langsung lain waktu. Siap, sama-sama Kak Aroyan. Nah, saya juga berterima kasih untuk semua yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah di-sharing oleh Kak Aroyan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.